Apa itu doa? Ini kita bahas dulu ya, supaya tidak kita keliru paham. Beda antara nanti pengertian yang selama ini dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti tidak sama dengan pengertian dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-du'a'u fil lughah, doa itu dalam akar pengertian bahasa Arab, termasuk nanti yang disebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setidaknya memiliki dua makna utama. Jadi kalau ada kalimat doa ya, dalam bahasa Arab, itu maknanya dua. Yang paling pokok, yang paling dasar. Satu, bisa berarti al-iman, yakin tanpa ragu. Jadi akar kata doa itu sendiri, yang pertama, di doaun ya. Ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia seperti ini, doa. Jadi makna yang pertama, dia mengandung kata iman, artinya yakin tanpa ragu. Tahan, fokus, pelan-pelan. Masih ingat saat saya terangkan kata iman di pertemuan kita yang awal? Kata iman, akar katanya berasal dari kata aman. Aman berarti tenang, tentram, nyaman, jauh dari kegelisahan. Orang-orang yang beriman itu cenderung akan merasa tentram dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan aman dari siksa atau hukuman Allah saat kembali di akhirat nanti. Nah, apa korelasi antara doa dengan kata iman? Karena iman berasal dari kata aman, maka pengertian yang pertama, orang-orang yang berdoa itu cenderung merasa aman dalam jiwanya, tenang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya persoalan, ini contoh pengembangan kalimat pertama. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan bikin status, karena itu enggak menyelesaikan persoalan. Maka berdoa. Jadi alih-alih Anda bikin misalnya status yang baru di Facebook, media sosial, di IG dan sebagainya, persoalan nggak akan tuntas. Kalau Anda ingin setidaknya tenang, solusi belum datang, tapi ketenangan tiba, maka kalimat yang pertama coba berdoa. Karena akar kata doa itu berasal dengan kata iman, seakar. Kata iman sumbernya dari kata aman. Orang yang berdoa cenderung aman, aman artinya tenang. Karena itu orang yang sedang punya persoalan, ketika dia berdoa, walaupun solusinya belum datang, minimal hatinya pasti tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Bapak sedang punya masalah di kantor, ya ambil wudhu, ngadap kiblat, doa. Ketika Anda berdoa, seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, tapi tenang itu muncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, alih-alih bikin status, ya lebih baik ibu berdoa. Ambil wudhu, ngadap kiblat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau titipkan dia kepadaku, bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, berikan hamba, ya Allah, kemudahan-kemudahan. Ya Allah, berikan kenyamanan dalam rumah tangga. Dibandingkan tuliskan kemudian di media sosial, kamu tidak seperti yang aku kira. Aminkan ya, aminkan. Aduh, capek. Paham ya? Nah, ini jadi akar kata doa yang pertama itu maknanya apa? Al-iman. Dari akar ini pula, sebagian ulama hadis ada yang mengomentari kalimat ini ketika diberi judul oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul Du'aukum imanukum. Ada yang mengartikan begini, ciri keimanan seseorang itu pertama akan nampak pada doanya. Dia orang beriman itu pasti berdoa. Karena akar kata doa itu iman. Jadi kalau ada orang beriman selama hidupnya nggak pernah berdoa, patut dipertanyakan dia beriman atau tidak. Makanya nanti Allah memberikan kepada yang selama hidupnya nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah ke-7 ayat 180. Allah berfirman kemudian, kata Allah, lihat baik-baik, kata Allah, Rabbmu berfirman, ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong nggak mau berdoa kepadaku selama hidupnya, maka aku akan siapkan neraka jahanam sebagai dasar kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Kenapa? Karena poin yang pertama, doa itu akarnya iman. Jadi kalau orang nggak pernah berdoa selama hidupnya, seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak butuh dengan Allah. Paham ya? Dan ini bagian yang pertama. Yang kedua, nanti saya turunkan dari sini kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua, doa itu bisa diartikan dengan ibadah. Bapak Ibu silahkan coba koleksi, beli kitab-kitab fikih ya. Ini menurut saya sangat penting, apalagi sekarang sudah ada perangkatnya cukup luas, ada aplikasi, ada handphone, biayanya murah. Cobalah sekali-kali pulsa itu dipakai untuk cari bekal akhirat. Bukan cuma bekal dunia aja Pak Bu.
Saya mau tanya ya, dari 100 ribu, 200 ribu yang unlimited pulsanya setiap bulan itu, yang ada tagihannya, berapa tagihan dunia, berapa bekal akhirat yang bisa Anda dapatkan dari pulsa itu? Ayo, pulsa internet yang diisi tiap bulan itu, nilai akhiratnya berapa dari situ? Jangan-jangan akhiratnya cuma 10 ribu, dunianya 90 ribu. Hah? Cuman telepon sana sini, ngecek berita, ini itu dan sebagainya. Berapa yang sudah Anda gunakan untuk mendownload kitab hadis yang ada terjemahan bahasa Indonesianya? Berapa yang Anda sudah gunakan untuk mendownload Al-Quran yang Anda bisa baca dalam setiap kesempatan? Sedang misalnya mohon maaf, di bis, di kendaraan, sedang di mobil, nggak bawa mushaf, buka aplikasi baca Quran. Itu pulsa itu ada yang dipakai ke situ. Sehingga ketika pulang ke akhirat ada nilai di situ, ada nggak? Pernah nggak Anda mendownload kitab-kitab fikih? Anda punya target dari sekarang, bulan ini saya pengen belajar sholat yang rapi. Kemudian download misalnya buku-buku tentang sholat, pedoman, tuntunan sholat dari Nabi, sifat sholat Nabi, bimbingan tentang sholat yang khusyuk, bimbingan sholat yang benar. Saya bikin target sepekan pertama, pelajaran tentang berdiri. Di berdiri itu ada iftitah, ada al-fatihah, ada bacaan surat, bagaimana membacakan itu dan saya paham dengan maknanya. Pekan kedua saya belajar ruku sampai i'tidal, pekan ketiga saya belajar sujud sampai duduk di antara dua sujud, pekan keempat saya belajar tahiyat. Selesai sebulan bab sholat. Internetnya ada, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan semua kegiatan dunia yang punya nilai akhirat itu disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ada pahalanya. Jadi gimana caranya beli pulsa dapat pahala? Ya, sekarang kan beli pulsa dapat bonus misalnya Good Max. Dapat pulsa, beli bonus ini. Sekarang cari, beli pulsa dapat pahala akhirat. Makanya sering Anda katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Antara doa dengan tindakan itu sejalan nggak? Jangan-jangan doanya A tapi eksekusinya B. Katanya anaknya pengen hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Coba tanya ya, satu kali tanya deh sama pasangannya masing-masing, atau tanyakan pada kawan atau keluarga, ingin nggak anaknya soleh? Oh ingin, Masya Allah. Nah, terus balikan tanya, kalau Anda ingin anak Anda soleh, kenapa Anda tempatkan di tempat yang membuat dia tidak soleh? Anda ingin anak Anda rajin sholat, rajin puasa, bisa merawat Anda di kemudian hari, minimal bisa menyolatkan Anda, minimal bisa memandikan Anda. Ibu itu yang melahirkannya, Bu, dari kecil. Lahir, mengandung, melahirkan, bapak merawat, cari nafkah. Ketika Anda wafat, anak Anda nggak bisa mandikan Anda. Lantas investasi Anda selama ini apa? Apa pernah Anda nyewa orang untuk mandikan anak Anda? Apa pernah Anda nyewa orang untuk merawat anak Anda dari kecil? Kan cukup saat lahir dibantu, setelah itu Anda yang berikan asinya, Anda yang gendong-gendongnya, Anda yang mandikannya, Anda yang pakaikan popoknya. Kok bisa perjuangan Anda itu selama puluhan tahun, itu untuk nyolatkan Anda aja nggak bisa. Untuk mandikan Anda nggak bisa. Masa dia harus suruh orang lain untuk mandikan Anda? Yang tahu Anda itu kan anak Anda. Yang mahram paling dekat itu kan keturunan kita. Kenapa nggak kita siapkan? Hari ini saya mandikan kamu, besok engkau akan mandikan saya. Hari ini engkau lahir, saya terharu. Besok saya pulang, engkau akan menangisi kepulangan saya. Jadi kalau kita cuma cari dunia, nggak ada beda di iman kita. Kita itu orang beriman. Jadi kalau cuma nyari dunia, yang belum beriman pun bisa. Menjadi matematika, ahli fisika harus. Itu. Tapi mesti ada perbedaan dengan kualitas iman yang telah Allah tanamkan dalam jiwa kita. Itu bedanya. Kalau cuma nyari dunia ya sama aja dengan yang belum beriman dan wafat juga. Bukankah ketika meninggal semua akan ditinggalkan? Pada diri saya dan kepada anak-anak semuanya di muka bumi ini. Bahwa kita pernah dilahirkan oleh ibunda kita, berjuang dengan kematian, pernah dirawat, pernah dimandikan, pernah disayang-sayang, pernah ditimang-timang. Lantas satu aja pertanyaan saya, apa yang sudah kita rencanakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebelum kita pulang dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak bab pembahasan tentang keluarga selalu membahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Sekarang saya balik, apa kewajiban anak kepada kedua orang tua? Banyak bab membahas tentang orang tua anaknya. Sekarang saya pengen balik. Apakah tidak pernah berpikir seorang anak akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kewajibannya kepada kedua orang tuanya? Anda mau jawab apa? Hei fulan, saya titipkan kau pada seorang ibu yang sangat sayang kepadamu. Dalam mengandungmu dia sangat menyayangimu. Dalam melahirkan berjuang dengan kematiannya. Kemudian ada bapak yang sangat menyayangimu. Tiba-tiba dia wafat, engkau memandikannya aja tak mampu. Menyewa orang lain, engkau menyolatkannya saja tak mampu. Bahkan kau harus hanya melihat sekedar di belakang saja. Hanya sekedar menyimpan ia ke tempat perisatan terakhir di kuburnya pun kau tak mampu. Hanya menatapnya saja di kejauhan. Apa pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kembalikan ke sini. Nah, jadi makna yang kedua dari kata doa itu artinya apa? Ibadah. Karena itu, kalau Bapak Ibu tadi saya katakan beli buku misalnya tentang sholat ya, nanti di awal pembahasan akan ada kalimat begini, as-sholatu fil lughati, sholat itu secara bahasa asal katanya adalah ad-du'a, doa. Yang begini, sholat bukan ibadah kan? Baik, lihat sini. Makna doa yang kedua adalah ibadah. Contoh ibadah itu sholat. Di dalam fikih, sholat itu disebut doa. Nama lain dari sholat, doa. Karena itu dalam sholat, semua yang kita lakukan berdoa. Takbir, baru selesai takbir, sudah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ruku, berdoa. I'tidal, berdoa. Sujud, berdoa. Semua yang kita lakukan dalam sholat itu berdoa. Makna doa, itu ibadah. Detil dari ibadah, contohnya sholat. Sholat secara bahasa namanya doa. Yang ingin saya sampaikan, makna yang kedua dari kata doa itu dipahami oleh para ulama berdasar keterangan tadi, doa juga disebut dengan ibadah. Jadi disebut dengan iman, makna pertama, yang kedua disebut dengan ibadah. Dua kata ini, fokus, disatukan dalam Al-Quran, baik bermakna iman, ataupun bermakna ibadah, dalam satu ayat, yaitu Quran surah ke-25, ayat terakhir, ayat 77. Belum ke praktek ya, saya baru bicara dasar dulu. Quran surah ke-25, Al-Furqan, ayat ke-77. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Fokus. Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang yang belum beriman itu. Kepada orang-orang musyrik di zaman kafir Quraisy pada saat itu. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang musyrik, Allah tidak akan pernah memperhatikan mereka. Maksudnya pekerjaan mereka menyembah berhala, pekerjaan mereka beraktivitas seperti ibadah, nggak akan pernah dilihat oleh Allah. Diabaikan. Laula du'aukum, kalau mereka tidak memiliki doa dalam dirinya. Apa yang dimaksud doa? Pertama iman. Ini. Jadi kalau ada orang ibadah, tapi nggak ada iman, maka itu nggak berpengaruh bagi Allah. Misal, orang belum beriman pengen ikut-ikutan sholat, silahkan, gak dilarang, silahkan belajar. Tapi itu kemudian tidak lantas menambah pahala bagi dirinya. Bagi kemudian, mohon maaf, ada orang misalnya ikut-ikutan, sudah mengaku beriman, ikut-ikutan kemudian ritual agama lain. Maka itu gak akan pernah berpengaruh kepada Allah. Jelas ya? Yang dimaksud berpengaruh itu gak ada nilai di hadapan Allah, diajukan. Ya, seperti banyak orang-orang merasa beribadah, ada yang nyembah ini, nyembah itu, tapi nggak ada iman dalam dirinya. Maka kata Allah, itu semua tidak akan pernah sampai kepada saya, dan saya abaikan semua itu. Laula du'aukum. Ini makna pertama dalam Al-Quran yang dimaksud doa itu iman. Jelas? Nah, karena itu, fokus baik-baik, apa terapan dari penguatan iman di konsep yang pertama ini? Maka penguatannya kata para ulama, karena doa itu dipahami dengan iman, dan pengertian terbaliknya, kalau imannya kuat maka perbanyaklah doa. Maka untuk menguatkan doa itu, cara yang pertama kata para ulama hadis, mulailah mengeluarkan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang terkait erat dengan penguatan keimanan kita. Contoh, satu, kita masuk ke intinya. Pernah dengar doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang dimaksud dengan dinik di sini maksudnya iman. Imanik. Karena di Al-Quran kata din disandingkan dengan kalimat iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Ini sebelah bawah. La ikraha fid din. Ada ayatnya? Tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam, ad-din dalam Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini imannya. Ya. Awas, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh jelas kita bisa melihat antara sebuah kebenaran dengan sebuah penyimpangan. Gampang kelihatannya. Jujur dengan tak jujur kan kelihatan. Bersih dengan kotor kan tak nampak jelas ya, kelihatan. Kata Allah, orang beriman dan tak beriman itu jelas. Gak boleh paksa orang beragama. Semua yang benar dan tidak benar itu kelihatan. Maksudnya begini, Anda kalau belajar Islam, pasti Anda akan tahu agama mana yang benar. Ikraha fiddin, jangan paksa orang masuk Islam, tapi jelaskan tentang Islam sehingga mereka bisa membandingkan. Kalau orang itu benar, sehat akalnya, benar kemudian bersih jiwanya, dia pasti akan tahu mana yang benar. Sekarang kan banyak kepercayaan, ya. Sekarang banyak keyakinan-keyakinan.
Kata Allah, coba terangkan pada dia tentang Islam. Esensi Islam itu bagaimana, tentang ibadah bagaimana, konsep ketuhanannya seperti apa. Kalau kemudian akalnya masih sehat, dia masih cerdas, pasti dia akan bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia akan paham, ini pasti yang benar. Semua kebenaran itu punya ukuran. Di Islam jelas tentang ketuhanan seperti ini, cara ibadah begini. Mungkin di yang lain ada lagi konsepnya. Kata Allah, nggak apa-apa, silakan. Anda hormati mereka, tapi ajarkan kepada mereka, nih, Islam tuh begini, begini, begini. Kalau mereka punya wawasan dan akal mereka masih bersih, mereka akan menyimpulkan, akan sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas? Tapi yang paling menarik, kalau wawasan itu sudah disampaikan, kemudian bersih jiwanya, maka mereka akan mudah menerima agama. Tidak usah paksa. Bawa senjata, bawa bom, bawa macam-macam, seorang masuk Islam, itu haram hukumnya. Gak boleh. Termasuk dengan yang lembut sekalipun gak boleh. Sedang ada, misalnya maaf, ada bencana nih, ada musibah di beberapa tempat, tiba-tiba Anda datang misalnya ke Riau, ke Kalimantan bawa masker. Ya, tapi harus ada syarat. Kalau mau pengen masker, masuk Islam dulu. Ya, maskernya tulisannya syahadat, misalnya kan. Harus dipakai bagi yang bersyahadat, nggak boleh. Haram hukumnya. Nggak boleh paksa orang baik dengan cara yang lembut, apalagi kasar. Datang ke tempat musibah, bawa Indomie, misalnya kan. Syahadat tidak senilai dengan Indomie, awas. Bawa sarung, nggak boleh. Di kita nggak ada yang seperti itu. Kita punya aturan yang jelas di Quran. Jangan paksa orang. Tapi yang indah, terangkanlah, dakwahi. Jelaskan tentang Islam. Kan penjelasan itu kan sifatnya indah. Ya, nggak ada paksaan. Dan elegan sifatnya. Diterima, alhamdulillah. Tidak, kita doakan. Nah, setelah dia bisa menerima itu, kalau masih bersih kemudian akalnya, dia bisa bedakan mana konsep yang benar, mana yang salah, masuk Islam dia. Ketika masuk Islam itu masuk dalam ad-din, disebut oleh Allah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Dia beriman kepada Allah. Dikata din di ayat ini disandingkan dengan kalimat iman. Yang dimaksud dengan ad-din itu iman. Makanya ketika Anda membaca doa ini, ya muqallibal qulub, hai Allah, duhai Allah yang membolak-balikkan hati. Yang maha mengetahui maksudnya suasana hati. Maksud membolak-balik di sini mengetahui keadaan hati kita. Ya Allah, hati saya ini kadang naik turun ya Allah. Kadang gelisah, kadang tenang. Kadang ibadah semangat, kadang-kadang tidak. Kadang kuat, kadang malas. Ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mohon ya Allah, saya minta kepadamu kuatkan keadaan iman di hati saya ini. Kuatkan jiwa saya ini ala dinik. Dalam keimanan kepadamu. Yang dimaksud din di sini adalah iman dari ayat tadi. Makanya boleh kita berdoa dengan kalimat tafsirnya, dengan kalimat imannya. Jadi bentuknya begini, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal iman. Kalimat hadis itu bisa dibaca dengan dua makna. Satu, hakiki, lafadznya langsung. Yang kedua, maknawi, makna di balik lafadz itu. Ya, pernah dengar kalimat ini? Idza mata ibnu Adam, inqata'a sairu 'amali. Jika seorang anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya. Pernah dengar kalimat ini? Itu Ibnu Adam di sini, itu bukan bahasa hadis, tapi bahasa tafsir hadis. Sama persis dengan yang tadi. Lafaz jadi hadis Muslim, kalimatnya begini, idza matal abdu au idza matal insan. Enggak ada kalimat Ibnu Adam. Yang ada idza matal abdu au idza matal insan. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim. Nah, makna dari abdu insan ini kata para ulama, wa yu'na bil abdi wa yu'na bil insani ay Ibnu Adam. Yang dimaksud dengan manusia di sini, hamba di sini maksudnya semua anak cucu Adam. Maka ada orang kemudian mengungkapkan dengan bahasa tafsir, idza mata ibnu Adam, jika wafat anak cucu Adam ini, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Jelas? Sama persis dengan doa tadi, kalau Anda ingin umum sifat yang Anda ucapkan dengan lafadznya, ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha mengetahui keadaan hati saya, yang iman saya kadang naik turun, tsabbit qulubana ala dinik. Mohon ya Allah, jadikan diri saya konsisten, komit kepada ketentuan agamamu. Apa yang dimaksud ketentuan agama di sini? Iman. Kalau spesifik Anda ingin minta langsung kepada penguatan iman, maka sebutkan dengan maknanya. Habbit qulubana alal iman. Jelas? Kesimpulan yang pertama, hadis ini mengajarkan kalau seseorang ingin dikuatkan imannya oleh Allah, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mulai dengan berdoa kepada Allah. Adab pertama. Adab Bu ya, Pak, di semua aktivitas. Karena itu semua pekerjaan kita semua ada doanya. Mau tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Makan ada doanya. Minum ada doanya. Berpakaian ada doanya. Bahkan ingin dikuatkan iman pun ada doanya. Maka kalau Anda memang benar-benar pengen dikuatkan iman oleh Allah, bukan sekedar di lisan ya.
Kalau cuman pengen, ingin, semua ingin. Tapi nggak semua yang ingin itu serius. Dan tidak semua yang serius itu punya niat. Ini saya tanya ya, maaf ya. Bapak Ibu ingin nggak imannya kuat? Boleh angkat tangan yang ingin imannya kuat. Baik. Tadi angkat tangan ini, sekarang coba saya minta komitmen dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi ini. Kata Nabi ada dua cara kalau iman Anda ingin kuat. Sekarang kita akan lihat apakah keinginan itu akan dinaikkan levelnya menjadi keseriusan dan niat atau hanya sebatas keinginan saja. Kalau cuma keinginan, semua orang ingin. Tanyakan pada preman-preman, mau nggak imannya kuat? Mau. Pada orang yang pernah berbuat salah gitu kan? Bisa tanyakan pada dia. Tanyakan pada orang-orang yang berbuat maksiat, yang dia mengatakan dia beriman, dia muslim. Pengen nggak imannya kuat? Pengen. Semua pengen, tapi tidak semua yang pengen itu serius untuk mewujudkan keinginannya. Maka yang pertama, banyak berdoa. Ya, jadi mulai dari bangun tidur, setelah doa baca tidur dibacakan. Bacakan tadi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ini saya ajarkan wawasan nih. Awas hati-hati kalau belum belajar ilmu hadis, jangan komentar hadis. Anda baru belajar lafaz hadisnya, belum belajar ilmunya, maka jangan memberikan hukum. Ya, kalau ilmu hadis itu beda dengan hadis. Kalau hadis itu kalimat-kalimat yang sampai dari nabinya. Untuk memahami itu perlu ilmu, disebut ilmu hadis. Kalau sudah paham ilmu hadis, baru bisa bicara tentang hadis. Kalau kaitan dengan fikih ada hukumnya, harus belajar dasar fikih supaya paham maksud kalimat Nabi ini kemana. Dasar fikih umumnya dibagi 3. Nanti ada qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, dasarnya disebut dengan usul fikih, nanti produk hukumnya disebut dengan hukum fikih. Untuk bicara ke fikih perlu ada 3 tinjauan tadi. Kenapa penting saya sampaikan ini? Ada orang yang berkata begini, doa yang benar itu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ketika ada orang berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman, bid'ah. Itu salah. Yang benar dari Nabi ini bukan Allahu Akbar. Ini bukan salah, Anda yang belum paham. Memang benar kalimat yang dari Nabi itu, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Yang dimaksud din di sini al-iman. Makanya di kaidah ilmu mustalah hadis boleh berdoa dengan makna, boleh berdoa dengan lafaz. Kalau dimaksud dengan lafaz maksudnya keiman. Kalau pengen spesifik keimannya, sebutkan kalimat imannya, nggak ada masalah di sini. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin spesifik langsung keimannya, sebutkan kalimat apa? Iman. Kalau Anda ingin kalimat umumnya dalam dinnya, maka sebutkan kalimat dinnya. Jelas sampai sini? Baik.